103. Saya hendak mengajak kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima bersama-sama. Mazmur 103, kita baca bersama dengan bersuara ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dua, tiga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian firman Tuhan. Thanksgiving Day membantu saudara dan saya untuk mengenang dan menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Meskipun tadi sudah saya katakan kita menyampaikan syukur pada Tuhan bukan cuma setahun sekali di bulan November, tapi setiap hari kehidupan kita, setiap saat, seyogyanya kita mengenang kebaikan Tuhan, menghitung dan memuliakan Tuhan. Mazmur ini adalah sebuah panggilan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Di dalam terjemahan Amplified Bible, pujilah Tuhan itu diterjemahkan dengan affectionately, jadi dengan penuh gairah, penuh cinta kasih, and gratefully, dengan penuh syukur kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi memuji Tuhan bukan asbun. Apa itu asbun, saudara-saudara? Asal bunyi. Ya, puji Tuhan. Atau kita menyanyi, memuliakan Tuhan. Bukan cuma sekedar di bibir mulut kita, tapi firman Tuhan ini mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Segala sesuatu yang ada di dalam aku, pujilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap cinta, dengan hangat dan semangat. Mengapa tidak selalu kita, termasuk saya, dapat memuji Tuhan, memuliakan Dia, bersyukur dengan hati yang berdebar keras, dengan semangat, dengan cinta, dengan hangat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Dalam ayat yang kedua diberitakan sebuah kunci. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan. Ini soal memori, soal kita mengenang, soal kita mengingat. Sebelum kita dapat mengucapkan syukur, kita harus terlebih dahulu mengingat, mengenang. Before we can thank God, we have think before. Berkat-berkatnya kepada kita. Janganlah lupakan. Allah yang menciptakan saudara dan saya sangat mengenal kodrat kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia itu gampang sekali melupakan hal-hal yang baik, tapi kuat sekali mengingat hal-hal yang buruk. 10 butir kebaikan orang bisa menguap sekejap saja ketika kita kecewa kepadanya. Di rumah, istri kita setia melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan keluarga. Tapi satu kali saja ada sesuatu yang dia buat, mungkin masakan keasinan atau kurang enak, kita mengeluh. 10 kali masakan enak, kita makan dengan lahap, tambah sampai berapa kali, tidak bilang apa-apa. 1 kali kurang memuaskan, kita merasa seperti semua itu tidak ada arti apa-apa. Tuhan tahu sifat saya dan saudara. Kita mudah sekali lupa hal-hal yang baik. Manusia itu memang makhluk serba salah. Kalau sedang makmur, apakah kita mudah mengucap syukur? Belum tentu, saudara-saudara. Di dalam kitab Ulangan,
Firman Tuhan berkata begini, hati-hatilah, supaya jangan nanti setelah kamu masuk ke tanah perjanjian yang limpah susu dan madu itu, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, apabila lembu sapimu, kambing dombamu, emas perakmu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Di dalam Amsal Sulaiman, orang bijak menaikkan sebuah doa memohon Tuhan demikian. Dia berkata, janganlah berikan kepadaku kelimpahan sedemikian rupa sampai aku berkata, siapakah Tuhan? Karena serba cukup. Tetapi jangan juga berikan aku kekurangan atau kemiskinan sedemikian hebat sampai aku terpaksa mencuri dan mempermalukan Tuhan. Kita ini manusia adalah makhluk serba susah. Kita kadang itu mengkutub di ekstrim kelimpahan atau ekstrim kekurangan. Pada waktu berkelimpahan, Tuhan sudah mengingatkan, hati-hati, kita cenderung mudah sekali melupakan Tuhan. Pada waktu segala sesuatu lancar, serba cukup, sudah ada rumah, harta bertambah-tambah, yang dikatakan lembu, sapi, kambing, domba itu adalah harta, emas, perak bertambah banyak, manusia cenderung, dan ini bahaya, lupa Tuhan, lalu menjadi tinggi hati, sombong, seperti semuanya itu adalah karena kesanggupannya. Karena aku pintar, aku belajar keras, semua orang di PHK, aku tidak. Mengapa? Karena aku selalu update ilmuku. Aku ikut banyak kursus, aku bisa ini, aku punya banyak license, aku semua sudah siap menghadapi segala perkara. Saudara-saudara, kita ini sebetulnya kalau kita lupa daratan, Tuhan sentil sedikit saja sudah berantakan semua. Semua bisa berhasil karena berkat Tuhan. Meskipun kita pintar, kita belajar hebat, tapi kalau Tuhan tidak jaga kesehatan kita, satu virus, seekor kuman saja masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah terkapar, tidak bisa apa-apa. Betul? Berapa minggu yang lalu, sebuah kesaksian yang sangat mencekam sekali menjadi berkat buat banyak orang adalah kesaksian dari seorang dokter yang sangat kaya raya di Singapura. Dalam sekejap, semuanya seperti tidak ada arti apa-apa. Sehat walafiat, bugar sekali. Tiba-tiba hanya merasa di punggung sakit, dan ketika diperiksa ternyata dia sudah kena kanker paru-paru stadium 4B. Dari mana datangnya? Dia sendiri bingung. Di seluruh garis keturunan tidak ada yang sakit kanker paru-paru. Mengapa aku bisa kena? Hanya karena 3 minggu sebelumnya dia sadar, dia bilang, semua gara-gara 3 minggu lalu aku dengan pongah berkata, ketika teman-temanku bilang, ayo kita kembali ke gereja, dia berkata, forget it, aku tidak perlu gereja, semua sudah aku bisa selesaikan sendiri. Lalu dia berkata dengan sombong begini, kalau Tuhan mau saya kembali, dia akan berikan aku tanda. Dia bilang begitu kepada teman-teman. Buat Tuhan memberikan tanda itu adalah soal yang sepele sekali. Hanya dalam waktu 3 minggu, orang yang sebelumnya segar bugar bisa tiba-tiba stadium 4B kanker paru-paru. Tapi puji Tuhan, dokter muda ini dia bertobat karena semua peristiwa itu, dan dia kembali kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan pada waktu kita makmur. Juga pada waktu kita sedang susah. Susahnya mengingat Tuhan adalah karena pada waktu kita banyak kesulitan, kita kerap fokus kepada persoalan-persoalan kita. Kita sumpah setiap hari cuma pikir bagaimana pecahkan kesulitan hidup ini. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita tidak pikir Dia peduli kepada kita. Bagaimana kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kesulitan yang lain lagi. Kesulitan yang ketiga adalah kalau orang merasa aku ini memang dilahirkan bohoki. Dari dulu sampai sekarang
hidupku susah terus-menerus. Baru senang sedikit, sudah terjungkal lagi. Memang rupanya sudah begini garis hidupku. Dia mempunyai masa depan pandangan yang pesimis. Nanti juga aku pasti banyak susah. Bagaimana bisa aku masuk hitungan untuk menjadi orang yang diberkati dan memuji syukur kepada Tuhan? Hari ini saya hendak mengajak saudara-saudara sedemikian rupa sehingga setiap orang, tidak peduli bagaimana keadaannya, mau atau tidak mau, dia pasti bisa mengucap syukur. Mau tidak mau, bahkan dia sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan. Daud, kemungkinan besar pada waktu dia usia lanjut, dia menulis Mazmur ini. Dia meninjau seluruh kehidupannya masa lampau. Sejak dia masih remaja, sebagai bocah Angon di padang rumput menjaga kawanan domba milik ayahnya, sampai tiba-tiba dia dipanggil pulang dan seorang nabi tua mengurapi dia menjadi calon raja, pengganti raja pertama Israel. Kalau saudara membaca kitab Samuel, Daud pernah menulis, siapakah aku ini sehingga engkau memperhatikan aku dan kaum keluargaku sedemikian jauh sampai aku menjadi raja. Dia mengingat semua itu kalau dia menulis Mazmur 103. Mazmur yang luar biasa. Tapi waktu dia pertama mendaftar berkat Tuhan, saudara perhatikan, marilah baca ayat kedua dan ayat ketiga bagian A bersama-sama dengan saya. Mazmur 103 ayat kedua dan ketiga bagian A. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia hanya mengampuni segala kesalahanmu. Sampai di sana. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Setiap kali ada Thanksgiving celebration, kalau kita diberi kesempatan share, baik orang dewasa maupun anak-anak, apa yang kita syukuri? Biasanya orang bersyukur karena apa? Bersyukur karena berkat-berkat. Tentu karena berkat. Tapi berkat mengenai apa? Biasanya berkat kesehatan, ya kan? Berkat rezeki. Wah, tahun ini di pertengahan tahun saya di lay off. Tapi syukur, nggak sampai 2 minggu saya sudah bekerjaan. Kita bersyukur kali. Ya, bersyukur lagi yang sakit. Sudah sakit berat, sana sini berobat tidak sembuh-sembuh. Tuhan sembuhkan saya. Haleluya. Berkat seperti itu. Kalau anak-anak bilang apa? Dia bilang, aku mengucap syukur karena mami pintar bikin bakmi. Nah, seperti itu, makanan perut yang dia ingat. Tetapi Daud mendaftar berkat Tuhan. Pertama-tama apa kebaikan Tuhan? Apa saudara? Yang mengampuni segala kesalahan saudara dan kesalahan saya. Meskipun setelah itu dia bicara mengenai yang menyembuhkan segala penyakit, yang menebus hidup kita dari lubang kubur, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, memperbaharui masa muda kita seperti pada burung Raja Wali dan seterusnya. Tetapi yang pertama dan terutama, Daud daftar apa? Pengampunan dosa. Dia mulai dengan yang terpenting, yang terbesar, yang terutama, dan yang merata. Itulah yang saya katakan, yang terakhir, yang merata. Setiap orang, tidak peduli besar kecil, tua muda, kaya miskin, dari bangsa apapun, siapakah yang tidak memerlukan pengampunan dosa? Betul. Di dalam kitab Pengkhotbah, Salomo berkata, dia sudah meneliti, dia menyelidiki kehidupan manusia. Lalu dia menyimpulkan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh. Artinya, yang berbuat baik melulu dan tidak pernah berbuat dosa. Siapa di antara kita yang pernah berani mengatakan, saya tidak pernah berbuat dosa? Ada. Kalaupun misalnya kita tidak pernah berbuat dosa, tetap
tetap kita adalah orang berdosa. Kita menjadi orang berdosa bukan hanya karena kita berbuat dosa, tetapi kita menjadi orang berdosa karena kita itu berdosa pada dasarnya. Kita mewarisi dosa dari nenek moyang kita, mulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang suci bersih. Di dalam kitab Ayub dikatakan, siapakah yang dilahirkan perempuan itu bersih? Bahkan bintang dan bulan pun tidak bersih di mata Tuhan. Apalagi kita yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mewarisi dosa. Ini adalah hal yang merata. Entah kita full hoki atau bohoki, saudara-saudara, tetap kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena pengampunan dosa. Hal ini menjadi sangat personal sekali. Setiap orang memiliki kebutuhan yang sama untuk diampuni dosa. Mengapa hal ini menjadi hal yang terpenting dan terutama? Kalau kita punya segala sesuatu, rumah ada, harta bertambah-tambah, pekerjaan baik, sehat walafiat, sampai meninggal tidak sakit. Ada nggak orang yang sampai meninggal nggak sakit? Artinya bukan karena sakit dia meninggal. Ada? Ada. Saya maksudkan bukan yang mengalami kecelakaan, tapi baik-baik, umur 90 lebih, meninggal dunia hanya karena tua. Oke? Dan sakit. Bisa seperti itu? Ada. Misalnya kita memiliki seluruh berkat yang diidam-idamkan itu oleh manusia pada umumnya, tetapi dosa tidak diampuni. Jadi persoalan besar tidak. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa? Saya umur 17 tahun. Saya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Cita-cita saya tinggalkan. Cita-cita menjadi dokter atau insinyur saya lepaskan. Mengapa, saudara? Karena waktu itu firman Tuhan diuraikan, saya mengerti kebenaran. Hamba Tuhan yang berkhotbah, dia ulang-ulang menyanyikan lagu itu. Kau beroleh dunia, tapi hilang jiwa. Betapa besar kerugianmu. Saya mengertikan. Misalnya saya mencapai segala sesuatu, tapi saya kehilangan jiwa saya. Apa gunanya? Lalu begitu banyak orang yang membutuhkan Injil. Saya sudah dengar Injil kabar baik berkali-kali, tapi banyak orang yang belum tahu keselamatan dalam Tuhan Yesus, pengampunan dosa melalui penebusan Tuhan Yesus. Lalu saya mempersembahkan diri untuk memberitakan Injil itu. Kalau kita beroleh segala sesuatu dalam dunia ini, tetapi dosa kita tidak diampuni, saudara-saudara, hidup ini sia-sia saja. Dokter muda itu kemudian sadar yang tadi saya ceritakan. Dia sudah punya segala sesuatu. Dia bersyukur karena Tuhan mengasihi dia, sentil dia dengan penyakit. Dia memang tidak sembuh, tetapi jiwanya sembuh. Dia boleh pulang ke rumah Bapa yang abadi dalam kebahagiaan yang sejati daripada dia memiliki semua dalam dunia ini. Saudara tentu tahu lagu I'd rather have Jesus. Saya lebih suka memiliki Yesus daripada memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, rumah dan segala pesona. Orang itu yang menyanyi adalah Josh Beverly Shea. Dia menjadi seorang penyanyi dalam Billy Graham Team. Setiap kali sebelum Dr. Billy Graham menyampaikan firman Tuhan, Beverly Shea menyanyi. Umat yang puluhan ribu orang disiapkan oleh lagu-lagu ini yang oleh Beverly Shea. Beverly ini, dia bertobat. Dia adalah seorang penyanyi opera. Kalau dia menyanyi, saudara-saudara, gedung itu seperti mau runtuh karena orang tepuk tangan. Tapi kemudian hari dia percaya Tuhan Yesus, dia bertobat, dia tinggalkan semua. Dia bilang, aku lebih baik memilih Yesus daripada mendapatkan semua kemuliaan dunia.
tapi aku kehilangan jiwa. Dia mempersembahkan suara emasnya hanya untuk Tuhan. Tidak mau lagi menyanyi buat dunia, tidak menyanyi buat manusia, tidak menyanyi untuk kemuliaan dirinya, menyanyi hanya buat Tuhan yang memberikan talenta buat dirinya. Dia mengerti apa artinya diampuni dosa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa pengampunan dosa adalah hal yang terpenting? Yang kedua, saudara, kalau kita menyimpan dosa, entah kita sadar atau tidak, tetapi para ahli jiwa sudah menemukan sebuah kebenaran bahwa orang yang menanggung perasaan bersalah, guilty feeling itu, hidupnya itu menderita luar biasa. Ada seorang anak laki-laki bersama dengan kakak perempuannya. Dia sedang berlibur di rumah oma. Katakanlah si kakak perempuan ini bernama Sandy, adiknya tersebut saja bernama Tommy. Waktu mereka main-main di rumah oma, kemudian si anak laki-laki ini diberikan sebuah ketapel, slingshot, jepretan. Dia belum kapal, jadi dia latihan. Dia ambil batu kerikil sebesar ini, dia coba ke tembok, kasih mark di sana. Wah, luput jauh, nggak kena. Ya, mau coba jepret buah, nggak kena. Diketawain terus sama cicinya. Oma ini, si nenek, punya banyak ayam dan bebek. Waktu ayam dan bebek jalan-jalan, lalu si Tommy mau coba-coba, dia jepret sembarang, kena seekor bebek persis di kepalanya, langsung satu kali koek, dot. Waduh, nenek punya bebek, celaka sekali. Lalu dia ambil, dia sembunyikan. Istrinya bilang, kamu sembarangan, awas kamu. Kalau oma tahu pasti kamu dimarahi. Sore hari habis makan, cicinya dengan oma semua makan semangat. Si anak laki-laki ini makannya tidak nafsu. Habis makan, oma panggil Sandy. Sandy, bantu oma cuci piring. Lalu Sandy bilang, it's okay, oma. Tommy bilang dia more than happy untuk cuci piring. Tommy ngeliat sama Sandy, kenapa aja lo suruh gua cuci piring? Lalu Sandy bilang, bebek nenek. Artinya, sudah tahu sendiri, awas kamu nggak mau cuci piring, gua kasih tahu oma, lu jepret, oma punya bebek. Jadi, lalu Tommy terpaksa cuci piring. Besok pagi, setelah main-main, oma panggil lagi Sandy, karena lebih besar. Sandy, bantu oma ngepel. Sandy bilang apa? No worry oma, Tommy more than happy mau ngepel gantikan saya. Tommy melotot, lalu Sandy bilang, bebek nenek. Begitu terus, beberapa hari. Liburan sudah menjadi tidak menyenangkan untuk Tommy. Kemudian satu siang dia datang kepada oma dengan takut-takut, air mata sudah berlinang, bicara terbata-bata. Dia bilang, oma, ada apa Tommy? Lalu Tommy dengan berat dia mengaku, dia bilang, oma, sorry oma, bebek, kenapa ke oma? Lalu Tommy mengaku, oma bilang, aku sudah tahu. Waktu kamu jepret bebek itu, oma persis ada di loteng, pinggir jendela, lihat semua peristiwa. Tapi kamu tidak datang kepada oma, akhirnya kamu diperalat oleh cici. Ditindas dia, disuruh ini itu semua, karena kamu menyimpan kesalahan. Lalu oma katakan, it's okay, pasti banyak bebek yang lain. Kamu belajar pengalaman yang penting. Jangan simpan kesalahan
lama-lama. Betul, tidak ada gunanya. Hidup menjadi menderita, tertekan oleh guilty feeling, dan demikian. Saudara, kita bisa kehilangan sukacita orang yang diampuni karena kita menyimpan kesalahan kita. Pernahkah tidak saudara melewati malam hari istimewa ketika kehidupan tidak lancar? Entah sedang tidak ada pekerjaan, atau sedang kesehatan terganggu, atau apa. Lalu malam tidak bisa tidur, melintas-lintas masa lampau. Ada sesuatu yang saudara ingatkan, kesalahan. Lalu perasaan guilty, apakah karena soal ini saya mengalami keadaan sekarang ini? Perasaannya sangat tertekan, tidak enak sekali. Daud dalam Mazmur 32 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang tidak diperhitungkan Tuhan kesalahannya, dan yang dosanya ditutupi. Dengan banyak istilah, Daud menggambarkan dosa, pelanggaran, itu artinya pemberontakan. Kesalahan itu adalah kejahatan dan dosa, missing, luput dari sasaran yang Tuhan tetapkan. Berbahagialah orang yang diampuni seluruh hal-hal seperti itu oleh Tuhan. Lalu Daud berkata, pada waktu aku menyimpan kesalahan itu, tulang-tulangku terasa lesu. Siang malam tanganmu berat menindih aku. Daud mengerti pengalaman itu. Apakah saudara pun mengalaminya? Ada orang yang atau pencernaan terganggu, tekanan darah naik, banyak gangguan kesehatan karena menyimpan guilty feeling yang tidak terselesaikan. Tidak datang kepada Tuhan, tidak mengalami bahagianya dirangkul seperti anak hilang pulang dipeluk oleh bapaknya. Saudara-saudara, mengapa menyimpan lama dosa? Kita perlu pengampunan dosa, karena kalau tidak, hidup kita merana di dalam perasaan bersalah yang menekan kita. Kita mungkin mengerti semua hal ini. Mengapa kita masih belum semangat memuji Tuhan, belum hangat mengasihi Tuhan? Ada orang berkata, kita mempunyai problem gap 2 jengkal. Di otak kita mengerti, tetapi 2 jengkal jaraknya ke hati tidak turun. Kita mengerti kebenaran di dalam pengertian kita, tapi tidak merasa di dalam hati. Nggak nyambung, nggak klik. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita belajar untuk sering menghayati tentang dosa. Serius mengenai dosa. Orang tidak merasa hangat kepada Tuhan, kemungkinan karena kita tidak serius atau orang itu tidak serius tentang dosa. Dia merasa dirinya, ya aku punya kesalahan, tapi tidak sebesar kesalahan si A atau si B. Ada diceritakan 2 orang wanita duduk di deret pertama sebuah gereja. Gereja ini gereja orang hitam. Kalau orang-orang hitam kebaktian itu ribut sekali, ya, sangat semangat. Kalau pengkhotbah sedang berkhotbah, mereka juga, mereka pompa terus, betul. Kalau pengkhotbah mengucapkan satu kalimat, mereka berkata, "Amen, brother." Ya, khotbahkan terus, dia terus pompa seperti itu. Nah, 2 wanita ini, waktu pendeta berkata mengenai harus bertobat dari dosa-dosa perzinahan, amin, dia dukung. Kita juga tidak boleh berdusta, betul, khotbahkan terus, Pak Pendeta. Tapi waktu Pak Pendeta berkata, kita juga harus bertobat dari gosip. 2 perempuan ini cek diam-diam saling sikut satu sama lain. Saudara, dosa itu bukan cuma dosa-dosa kakak. Dosa yang perlu diampuni bukan cuma dosa-dosa mencolok. Banyak hal kita lakukan menyedihkan hati Tuhan. Dosa bahkan menurut Yakobus bukan cuma perbuatan melanggar firman Tuhan. Dalam arti berbuat kejahatan, tetapi juga tidak berbuat kebaikan adalah dosa.
Kalau kita tahu hal yang baik, tapi tidak kita kerjakan, itu pun dosa. Kadang-kadang kita punya dosa kelicikan. Yang orang lain kita pikir tidak tahu, tapi kita pikir kita cerdik. Kita ambil untung sendiri dari kelicikan itu. Tapi Tuhan melihat, tidak ada dosa besar apa-apa, tetapi itu merupakan hal yang menjadikan hati Tuhan. Kita pun perlu mengalami pengampunan dosa. Dosa itu berat, dosa itu serius. Di dalam doa Bapa kami, bagian doa, ampunilah kesalahan kami. Apa bahasa asli dipakai untuk kesalahan itu? Dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris dikatakan forgive us our, bukan forgive us our sin, tapi forgive us our debts. Hutang. Dalam bahasa asli dosa di sana dipakai kata hutang, supaya kita mengerti kalau kita berbuat dosa, entah besar atau kecil, seperti orang berhutang, entah dia hutang uang besar atau uang kecil, numpuk sedikit demi sedikit, lama-lama juga menjadi besar. Kalau kita berdosa sehari 3 kali, kira-kira kita ada nggak dosa 3 kali sehari? Saudara, ada dosa di pikiran, dosa di perkataan ketus, ya, dosa apa? Sehari 3 aja, banyak atau sedikit? Lumayan lah, cabutol lah, 3, bukan 30, oke? Cuma 3 saja. Seminggu berapa? 21. Setahun, saudara kalikan. Oke. Lalu kita hidup sudah berapa tahun? Saya sudah 60 tahun lebih. Dosa kita berapa banyak? Nanti pulang ambil kalkulator, hitung-hitung. Dosa kita itu ternyata serius, besar, dan banyak. Kalau kita tidak pernah selesaikan, bagaimana tidak kita kehilangan kebahagiaan? Ditindih terus oleh hutang yang begitu banyak. Dosa itu serius. Dari mana kita tahu dosa itu serius? Dari peristiwa di kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus harus menderita seperti itu? Karena apa, saudara? Apa karena dia salah sendiri? Dia tidak salah apa-apa. Mengapa? Karena dia mau pikul kesalahan saya dan kesalahan saudara. Bahkan kesalahan seluruh dunia. Setiap orang, seluruh dunia ini sudah disediakan pengampunan dosa, penebusan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Begitu hebat penderitaannya, karena dosa itu serius. Waktu Tuhan Yesus bergumul sebelum dia kemudian ditangkap, diserahkan, dan untuk disalibkan, dia berkata kepada bapaknya, kalau boleh, cawan ini lewat, jangan aku minumnya. Mengapa? Karena cawan itu isinya adalah murka Allah terhadap dosa. Dan Tuhan Yesus harus minum itu. Harusnya saya yang meminum, dan saudara juga. Tapi Tuhan Yesus yang minum. Bahkan Tuhan Yesus pun bergumul, kalau boleh cawan ini lewat saja, aku jangan minum. Terlalu berat. Tetapi Tuhan berkata, bukan kehendakku, kehendakmu Bapa yang jadi. Dan sorga dia, Bapa bongkar, tidak ada jauh, tetap harus jalani. Minum cawan murka itu, naik ke atas kayu salib. Apa artinya? Artinya tidak ada jalan lain untuk penebusan dosa kecuali kematian Tuhan Yesus. Siapa itu Yesus Kristus? Anak Allah yang tunggal, anak Allah satu-satunya. Tidak ada jalan lain sampai harus mau tidak mau, cuma anak satu-satunya itu yang bisa menebus dosa. Kalau ada jalan lain, ngapain harus anak Allah mati, saudara-saudara? Mengertikah kita betapa seriusnya dosa? Karena tidak ada jalan lain, maka Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dosa itu serius. Dosa pertama bentuknya apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Membunuh, berzina,
Merampok. Apa mereka dosanya? Makan buah yang Tuhan larang. Buah itu apa? Kita nggak tahu. Berapa besar buahnya? Kita juga nggak tahu. Berapa banyak mereka makan? Saya punya tafsiran. 1 butir pun nggak habis. Oke, katakan buah itu sekian. Hawa petik, dia makan 1 gigitan. Begitu dia gigit, apa yang dia alami? Hah? Dia sadar, kata Jun, dia tidak berpakaian. Sebelum itu, saya yakin pasti hatinya itu berdegup keras sekali, berdebar yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bukan karena dia mengalami palpitasi, itu istilah kedokteran, artinya jantung berdebar lebih dari normal. Bukan, tetapi hati nuraninya menegur dia. Dia melakukan sebuah pelanggaran. Baru 1 cokotan, 1 gigitan. Lalu dia mencari Adam. Dia kasih Adam. Adam bilang, tuh, kenapa ini? Kan gak boleh makan. Iya, tapi aku sudah gigit. Kamu juga makan aja. Lalu Adam, karena takut istri, dia makan juga. Oke. Dan begitu Adam makan 1 cokotan pun, dia juga merasa berdebar. Dia tahu mereka berdosa, lalu lari sembunyi dari hadirat Tuhan. Perhatikan, mereka cuma makan buah, habis pun tidak. Cuma sebutir buah. Apakah tidak ada buah yang lain lagi? Masih banyak. Kalau anak saudara, Jun, kalau Ethan sedang batuk, lalu Jun bilang, hari ini no candy. Oke, tidak boleh makan candy karena sedang batuk. Nanti kamu gatal terus tidak bisa tidur. Lalu Ethan bandel, dia ambil. Kalau Jun tahu, karena Jun sudah hitung candy-nya ada berapa. Dia ambil 1, Jun tahu. Tanya, Jan, kamu makan candy? Enggak. Joshua? Enggak. Siapa lagi kalau bukan Ethan? Oke. Lalu masih banyak candy yang lain. Apa yang Jun lakukan kepada Ethan? Mungkin dimarahi. Tapi apakah Jun akan usir Ethan keluar dari rumah? Gak boleh lagi tinggal di sini. Karena kamu anak bandel. Mami sudah bilang gak boleh ambil candy. Kenapa kamu curi? Malu-maluin. Punya anak seperti kamu. Jadi pencuri. Kecil-kecil sudah mencuri 1 candy. Besar mau curi apa? Keluar kamu dari rumah ini. Tidak boleh tinggal di sini. Apa begitu? No. Tetapi apa yang Allah lakukan kepada Adam dan Hawa? Adam dan Hawa, kalau saudara baca dalam silsilah di dalam Injil, dikatakan adalah anak Allah. Tapi Allah usir dari Taman Firdaus. Itu apa artinya? Saudara mengerti bahwa dosa itu serius di mata Allah. Apa kita pernah menyadari hal ini? Pernah kita bergumul, jadi merasa tidak enak sekali karena kita jatuh lagi dalam dosa. Kemarin kita sudah mengaku, mengapa kita lakukan lagi? Lalu kita susah terus, mengapa begini terus? Pernah saudara punya perasaan bersalah seperti begitu? Kalau anting-anting berlian saudara, nggak tahu ketelisik di mana. Oh, suatu hari itu saudara lupa makan, hanya cari di mana anting-anting berlian, betul? Tetapi kalau kita kehilangan hadirat Tuhan, karena putus hubungan dengan Tuhan, apa kita punya perasaan susah? Sama seperti ketika sebutir berlian kita nggak tahu keselip di mana. Marilah kita mengukur keseriusan hati kita. Mengapa hati kita tidak hangat? Mengapa kita tidak penuh syukur kepada Tuhan? Karena kita tidak serius terhadap dosa. Kita seenaknya saja, santai-santai. Kita pikir kita tidak parah di dalam kehidupan kerohanian kita. Marilah kita memikirkan soal ini. Tadi kita menyanyi, I'm forgiven. Mengapa kita bisa diampuni, saudara-saudara? Because you are forsaken. Kita diampuni karena dia ditinggalkan. Kita diterima, we are accepted oleh Bapa. Because dia dihukum
dikutuk oleh Bapa sendiri ganti kita. Itulah harga apa kita menghayati ini dan mengucap syukur karena kita diterima oleh Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Berapa banyak kesalahan yang diampuni, saudara-saudara? Segala. Apa artinya segala? Setiap dan total seluruh kesalahan, pelanggaran, kejahatan, dan dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa yang kapan itu? Dosa yang kapan? Apa artinya segala? Ketika saya menyiapkan khotbah, saya membaca sebuah tafsiran. Segala itu berarti semua yang lampau, yang hari ini, dan yang masih akan kita lakukan. Saudara setuju itu? Saya setuju. Sebab selepas hari ini, besok, meskipun kita tidak mau, meskipun kita punya petisi, kita tidak mau berdosa, kita tidak mau jatuh lagi di sana, tapi toh kenyataannya kita masih saja berdosa lagi, bukan? Bukan menggampangkan, tapi itulah kenyataan. Kalau tidak, mengapa Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami? Itu doa setiap hari, karena Tuhan tahu setiap hari saya dan saudara masih tidak sempurna, kita masih akan jatuh dalam dosa. Dan Allah sudah mengampuni segala dosa kita, yang lampau, yang hari ini, dan yang besok lusa masih akan kita kerjakan. Apakah itu tidak membuat kita harus patutnya mengucap syukur kepada Tuhan, saudara? Di hari Thanksgiving 2012 ini, saya hendak mengajar dan mengajak kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang penuh hati hangat, segenap jiwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan cuma karena berkat-berkat yang bisa kita ukur, kita hitung, kita alami dalam bidang materi, tetapi terutama hal yang bersifat rohani, pengampunan dosa. Itu yang terbesar dan terutama. Setiap hari mengucap syukur bahwa aku adalah orang yang diampuni. Kalau saudara punya hutang, tidak bisa bayar, lalu orang berkata, sudah, aku waive saja hutangmu. Saudara sukacita, syukur tidak. Kalau saudara punya rumah, tidak bisa bayar mortgage, rumah akan disita, tapi entah karena apa, lalu semua itu di-waive, ada pemutihan katakan, lalu saudara boleh tetap tinggal di rumah itu. Apakah hati saudara tidak penuh hangat sukacita? Saudara mungkin bersaksi di mana-mana, Tuhan itu ajaib luar biasa, bukan? Beberapa tahun yang lampau di Amerika saya dengar ada pemutihan orang-orang yang illegal yang harusnya dideportasi, tapi tiba-tiba saja Presiden Reagan mengatakan sudah diputihkan saja, mereka kemudian langsung di-granted, dijadikan orang legal. Apakah itu tidak merupakan sebuah kebahagiaan dan syukur? Bukan, saudara-saudara? Kita adalah orang-orang yang mengalami pemutihan itu. Tuhan berkata, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan kau jadikan putih seperti bulu domba. Merah patna sekalipun, kau jadikan putih seperti salju. Datang, marilah berperkara, akuilah dosamu. Aku sudah lama menyediakan pengampunan. Cuma datang dan jangan sembunyikan lagi, tapi akui, berkata, aku berdosa kepadamu Bapa. Dia sudah menyediakan pengampunan. Mengapa kita menunda-nunda, saudara-saudara? Kalau kita tidak menghayati pengampunan dosa sebagai berkat terbesar, 1000 kali kita merayakan Thanksgiving sekalipun, percuma saja. Hati kita tetap dingin-dingin empuk, anyep kepada Tuhan, tidak menggebu-gebu. Tetapi orang yang diampuni dosanya dan sadar, dia akan seperti perempuan berdosa ketika di rumah Simon orang Farisi di Lukas 7. Semua laki-laki sedang dalam jamuan makan. Seorang perempuan yang terkenal asusila di kota itu masuk, menghampiri Tuhan Yesus dari belakang.
lalu memecahkan botol minyak wangi, menumpahkan di atas kaki Tuhan, ditambah dengan air matanya, dan kemudian menguraikan rambutnya, membasuh kaki Tuhan dan mengeringkan kaki Tuhan. Orang-orang mencela Tuhan, kalau dia seorang guru yang suci, masa dia nggak tahu perempuan berdosa ini? Demikian kata Simon orang Farisi dalam hatinya. Tuhan membaca hati Simon. Lalu Tuhan berkata, Simon, kalau ada orang berhutang, satu hutang kecil, satu hutang besar, dua-dua tidak bisa bayar, yang mana yang lebih bersukacita dan berbahagia? Orang Farisi ini juga bisa jawab, tentu yang hutangnya besar. Lalu Tuhan berkata, perempuan ini besar dosanya, dan karena dia tahu bahwa dosanya diampuni, maka besar pula kasihnya kepada Tuhan. Kalau orang dalam kehidupan rohani, hati anyep-anyep, semangat tidak ada, melempem terus-menerus, mengapa saudara harus ukur apakah aku sadar bahwa dosaku diampuni? Kalau kita tahu itu adalah dosa besar, semua dosa serius, pasti orang itu semangat. Paulus dalam surat Timotius dia berkata, aku mengucap syukur karena aku dipercaya untuk mengerjakan pelayanan ini. Siapakah aku? Aku seorang penghujat, aku seorang penganiaya. Dia menangkap orang Kristen, tetapi heran, waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya, dia terbanting memang dari atas punggung kudanya, tetapi Tuhan tidak membinasakan dia. Malah Tuhan memanggil dia, memakai dia untuk menjadi rasul. Paulus berkata, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus orang berdosa, dan di antara orang berdosa, akulah orang yang paling berdosa. Banyak orang berdosa besar. Paulus berkata, siapa yang paling berdosa? Aku. Dia menyadari dia adalah orang yang paling besar dosa. Mengapa Paulus bisa begitu hebat? Karena dia sadar dia orang berdosa paling besar. Tapi Tuhan ampuni. Itu luar biasa. Maka dia berkobar-kobar untuk Tuhan. Bukan untuk bayar hutang. Sebab kita tidak mungkin bayar hutang kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ingat, kalau kita berbuat hal yang luhur, penuh semangat dan cinta kasih, berkorban, melayani Tuhan, itu bukan untuk bayar hutang, tetapi hanya sebuah getaran yang normal. Karena dia begitu luar biasa. Hati kita penuh syukur dan sukacita. Bagaimana kita ungkapkan hal yang tidak bisa kita utarakan dengan kata-kata, tidak lain dengan hal-hal yang kelihatan, yang orang lain katakan pengorbanan, tapi kita bilang itu bukan apa-apa. Kalau aku bisa berikan, kerjakan lebih lagi, aku mau kerjakan lebih hebat dari itu, karena aku tidak bisa ucapkan dengan kata-kata. Kiranya kebenaran ini mendorong saya dan saudara untuk hidup di hari-hari berikut lebih semangat buat Tuhan, berkobar-kobar buat Tuhan, penuh kita kasih kepada Tuhan. Jadi sedikit hangat kepada Tuhan, belajar supaya kita berkobar-kobar buat Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kalau kita belum merasakan itu, kita perlu teduh dalam kamar kita. Mengapa kita belum sadar bahwa kita diampuni dosa kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di peringatan Thanksgiving tahun ini, entah hati kami bisa menghitung berkat-berkat dengan sukacita, atau kami sedang ditindih persoalan kehidupan, kesulitan yang belum terselesaikan, sehingga hati kami lesu. Tapi kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Karena entah kami sedang mengalami hari-hari cerah ataupun hari-hari yang kelam, entah kami sedang bertambah-tambah
atau malah sedang makin kekurangan. Entah kami punya banyak atau sedikit, tapi hari ini dengan pencerahan firman Tuhan, kami bisa merasa puas dan penuh syukur, terima kasih dan bahagia, karena kami adalah orang-orang yang Engkau ampuni. Bahkan Engkau mengampuni segala dosa kami, setiap dosa kami, entah yang besar atau yang kecil, yang kemarin, yang hari ini, bahkan yang akan datang karena kelemahan-kelemahan kami. Engkau sungguh luar biasa. Engkau mengampuni bukan karena sepatah kata dengan sekejap sembarangan begitu sederhana, tetapi Engkau mengampuni kami karena harga sudah dibayar mahal, yaitu darah anak-Mu sendiri yang dicurahkan di kayu salib ganti kami. Tuhan, bangkitkan suatu kesadaran hati kami bahwa kami adalah orang-orang yang paling berbahagia, karena hutang yang tidak bisa kami bayar, yang kalau kami bawa mati akan membawa kami ke dalam kebinasaan yang kekal, sudah diputihkan, sudah dilunasi, dianggap tidak ada, sebab sudah ditanggungkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran ini selalu mendasari Thanksgiving